questioning the principle. Therefore, I'm confident, I'm certain that any one of us, any intellectual, if they're willing to compare between Islam and any other religion, or Christian for that matter, however, as long as they stick to the ikhlas, to sincerity, they will find the same conclusion that I find in Islam. Because it's easy, is within reason. Now, when I compare when study the books, the comparison, using my reason and my understanding, and then further, if you compare between the Quran and the Bible, which is the book that I believe to be true, then you can very easily see the Quran, the Islam, is surpassing, much superior than the Bible. In other words, in a nutshell, Islam has a certain methodology and based on certain principle that is unlike the Christianity. Kita lihat dari sudut ilmu pengetahuan bahwa sesungguhnya agama Kristen itu tidak layak disebut sebagai agama yang benar. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita lihat dari isi kitab sucinya, itu sudah tidak cukup mewakili sebuah kebenaran. Karena kitab sucinya itu, setelah saya pelajari, 95% itu adalah karangan manusia atau buatan manusia. Sehingga karena kitab sucinya merupakan karangan manusia, maka ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya otomatis menyimpang. Mulai yang kita lihat bagaimana perubahan-perubahan konsep ketuhanan di dalam ajaran Kristen yang sangat begitu jauh sekali dan sangat irasional, di mana mereka mempertuhankan seorang nabi yang sesungguhnya nabi itu manusia sama seperti kita. Begitu juga perubahan-perubahan hukum yang mereka lakukan di dalam kitab suci itu, sehingga berbagai macam konsep yang terkandung di dalam kitab suci ini saling bertabrakan, saling kontradiksi satu dengan yang lain. Misalnya Bapak Ibu, sebenarnya seluruh nabi atau rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah diberikan agama yang bermacam-macam oleh Allah. Sejak dari zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW, Allah hanya menurunkan satu pedoman hidup. Itulah yang bernama agama Islam. Allah tidak pernah menurunkan agama di luar agama Islam. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar itu hanyalah agama Islam. Ketika datang agama Islam yang sempurna, yang dibawa Nabi Muhammad SAW, dahulu agama Islam yang Allah turunkan tetapi belum sempurna. Karena Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah kepada umat-umat terdahulu, masyarakat yang mereka hadapi itu masih sedikit, masih terbatas. Sehingga tuntunan agama yang Allah turunkan kepada Nabi dulu, yaitu agama Islam, tidak terlalu menyeluruh seperti yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah yang saya bacakan tadi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum bil-Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agama Islam sebagai agamamu, kata Allah. Dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu, dan aku juga ridha Islam itu menjadi agamamu. To see the truth
or untruth of Christianity, look at the book, the holy books, comparing the Quran and the Bible. When I study the Bible, 95% of the content of the Bible is basically man-made. Therefore, automatically, the Bible itself does not represent a good representative of what the truth is. As an example, the concept of God. They are so away from the truth that in Christianity they make a human being like you and me, that is Jesus ﷺ, as God. And this is totally irrational in contrast to the Islamic principle idea about Tawheed. Now, did I forget something? Allah says, for example, Allah says, Inna dina indallah Islam. Absolutely, the only religion accepted by Allah is Islam. And Allah also says in the same chapter in Al-Imran, that summarized for the lack of time, today I perfected my religion for you, and I give my favor to you, and I content with your religion is Islam. So Allah, the message of Islam in the Quran is consistent. They are supporting each other. However, the verses, the chapter within the Bible, there are many contradictions. And this is one of the signs, the reason why the Bible is not representing the truth using the sound reason. Bapak Ibu, mohon maaf saya jadi confused. Jadi kalau ceramah sudah di translate itu hilang konsep saya, ya. Jadi agak kurang menarik memang ceramah kalau sudah diselang-seling begitu. Saya kehilangan konsep kadang-kadang, ya. Sudah sampai mana tadi? Ya, saya tidak tahu bagaimana harus ceramah ini, ya, membahasakannya bagaimana karena saya sendiri bingung. Ya, karena saya jarang-jarang ceramah kayak begini. Itulah, kalau orang terlalu bodoh saya bahasa Inggris ini mungkin masalah ini, ya. Bapak Ibu, saya potong sajalah, terlalu panjang nanti itu. Ya, saya potong cerita pengalaman dulu. Akhirnya saya masuk Islam lah. Ya. Masuk Islam tahun 91. Kebetulan waktu itu saya masuk Islam itu di pesantren. Namanya pesantren Raudatul Ulum di Jember, Jawa Timur. Alhamdulillah karena saya masuk Islam itu lewat sebuah pelajaran pendidikan yang membanding-bandingkan antara Islam dan agama lain. Sehingga Allah memberikan petunjuk kepada saya, maka ketika akan masuk agama Islam itu ada satu penyerahan yang total. Saya tidak ragu berpindah keyakinan itu dan tidak ragu pula meninggalkan agama Kristen, mungkin karena sikap dan penyerahan saya yang seperti ini kepada agama Islam, akhirnya Allah memberikan banyak kemudahan-kemudahan kepada saya. Di antaranya itu saya begitu mudah mempelajari Al-Quran, di mana saya bisa membaca Al-Quran itu hanya dalam waktu 1 minggu saja. Ya, alhamdulillah bisa membaca Al-Quran hanya dalam waktu 1 minggu. Nah, ini karena sikap saya tadi yang pasrah. Karena memang masuk Islam, Bapak Ibu, persyaratan utamanya itu tidak boleh ada keraguan. Kalau kita yakin dan Allah sudah berikan hidayah, insya Allah hidayah itu akan semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berjanji dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 125, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seseorang itu memperoleh petunjuk, maka dijadikan oleh Allah dada atau